Karena kawan-kawan ini mukanya antik galo, ada yang kribo, ada yang hitam, ada yang nyeleneh, ada yang botak segala macem. Kami bentuklah antik. Dulu ada rambut dulu. Nah ternyata kami bentuklah Rebon Unyil. Kami usul ke TPRI untuk waktu ulang tahun TPRI 61. Kami disuruh tampil di panggung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Di ruang tamu sudah ada. Ini kalau apa ya? Pentol korek. Unik sih. Tapi keunikan ini akan kita kulik dari sisi yang lainnya lah, karena banyak hal yang bisa kita berbagi lah. Kita sapa langsung Ridwan Effendi, sarjana hukum. Assalamualaikum. Terserahlah anak ngomong sarjana hukum, sarjana humor boleh, Pak. Ya, ini pengunjung, ini benar-benar sarjana hukum, tapi lebih banyak menggeluti dunia seni peran. Sering disapa Cek Wan. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat, Cek? Alhamdulillah. Biasa Cek yang podcast, Bang. Hari ini aku podcast. Cek, Iya. sejak kapan Cek geluti dunia teater ini, Cek? Tahun berapa lah mulai-mulainya? Kalau dulu sebenarnya aku nih nari. Penari? Nari aku dulu. Nah, Serius, tidak Cek? percaya. Coba Badan aku dulu tidak demi ini langsung badan aku dulu. Coba cerita ke? Jadi dulu masa SD itu kan galak melok-melok tari masal. Nah, mulai di SMP masuk sanggar seni. Sanggar tari. Sanggar tari apa? Sanggar tari anggrek. Di samping Lunjuk Jaya itu. Oh, Nah, iya. Yulinda. Nah, kalau Yulinda nyingok Yulinda. Nah, Yulinda, ini murid Yulinda. Tahun berapa itu, Cek? Itu 86. 86. 87 lah. Oke, 87. Terus, selama itu? Nah, selama itu sudah itu baru mulai masuk ke Melok Dul Muluk. Romo Kak Jonhar. Rombongan Kak Jonhar. Masih latihannya di Departemen Penerangan, Ripangi. Nah, di situ mulai suruh jadi hadam payu. Pokoknya apa senengan. Nah, sudah mulai dari Dul Muluk mulai merambah ke teater. Ya, semuanya teater kan. Nah, teater leksi. Oh, dan Kak Yan Romain ya? Iya, Kak Yan Romain, Bung Oto. Nah, Bung Oto, ya. Salam Bung Oto, kapan-kapan ke sini. Nah, Bung Oto, di sini juga kayaknya. Terus Cek, berapa lama di situ? Nah, alhamdulillah kemarin diajak Bung Oto juga kami ada main-main sinetron. Zaman-zaman dulu kan banyaklah sinetron gitu dulu kan. Pemain laga segala macem lah. Nah, di situ ya mulai di situ Cek Wan mendalami, teater tuh asik gitu. Oke. Pacak jari wong lain. Tapi Cek, kalau perhatikan main teater iyo, ngelawak iyo, video klip iyo, segalanya diambil apa spesial Cek? Podcast gocanya sekarang nih. Bukan segala enak dembek, Bos. Maksudnya ini pengen ngerasa ke. Alhamdulillah. Iya, benar-benar Cek. Jadi kalau kita pengen ngerasa ke, kita kan punya wawasan. Kita juga baca cerita sama anak cucu kita kage. Kalau kata ngaso ke apa nak cerita ke? Kalau video klip sudah berapa ikut lah Cek? Video klip. Apa? Video klip. Video klip. Aduh, berapa ikut Banyak aja ya. Jadilah karena Terus memang apa tampilan Cek Wan tuh punya ciri khas. dulu ada rambut dulu. Sejak kapan mau menggunakan ciri khasnya ini? Nah, yo. Cerita. Jadi ini waktu sama-sama Bung Oto masih lenggang Palembang kan belum masih mencoba karakter kan. Nah, tiba-tiba aku juga pengen nyoba salah satu TV swasta. Aku tes, ikut audiensi lah. Kalau lulus aku nak berubah. Oke. Nak berubah, mak mano aneh. Wong jarang laku ke ini, itu nah Bos. Yalah botak ini. Jadi sampai sekarang gara-gara itulah botak. Alhamdulillah yo. Tapi rezekinya kayaknya dari botak. Alhamdulillah. Lunyu.
Cek juga punya grup. Nah ini yang dipakai oleh Cek Wan ini antik. Coba jelas ke Cek. Apa dia sih Cek? Antik ini asal mulanya Cek Wan ini ya karena kita nih latuo, Tapi jiwa muda. Jiwa muda pengen ngajak budak-budak muda berkarya. Jangan diem baik di rumah. Jadi aku carilah anak-anak yang karyanya bagus. Ku rangkul, ku ajak, ayo kita buat salah satu karya yang aneh, yang ndak katik di Palembang. Nah, apalah kira-kira. Itulah karena kawan-kawan ini mukanya antik galo, ada yang keribu, ada yang hitam, ada yang nyeleneh, ada yang botak segala macam. Kami bentuklah antik. Nah, antik dulu, tapi arti antik di mana? Apa tuh? Nah, aku tercetus tikungan bekang itu tikungan bekang gedung tua itu. Oh iya daerah bekang. Tikungan itu. Jadi kami coba kita ke situ dulu. Ke situlah tegak di situ. Nah, apalah judul kita di sini antik. Ada nyeloteh kawan kita si kok comet. Anak tikungan. Nah, itulah antiknya anak tikungan. Siapa personelnya tuh Cek? Ya Cek Wan, Wawan, Comet, Rian, Bagas. Bagas tuh kameramen juga main. Itu. Ini tampilnya di mana Cek sudah? Kami di YouTube. Alhamdulillah pernah nyoba kemarin buat production film-film kecil. Rupanya pacak juga. Katanya pernah ke TPRI. Ya, alhamdulillah. Dalam rangka apa tuh? TPRI itu kami nyoba ibaratnya tuh nunjuk YouTube kami, hasil kami. Nah, mak mano Pak hasil ini pacak tak kami ini dimelok ke. Oh jadi bisa baik Cek Wan masuk juga antik di situ dicoba kan oleh yang TV. Alhamdulillah terima kasih juga untuk TVRI Sumsel kan dicoba tim kami itu banyak. Kalau menurutnya ada lagi Cek dia Maria itu pernah sama-sama Ayu Ting Ting ke India. Alhamdulillah diantik juga. Siap. Cek Mawar itu penyanyi dangdut Tanjung Rajo. Dia buat jadi Bubaria di Rebon Unyil. Bubaria. Udah tuh Cek Nopa juga. Tahu. Alhamdulillah galak beliau itu dengan ikhlas untuk berkarya. Itulah Cek Wan seneng kawan-kawan yang pertama ikhlas dulu. Dan kita yakin karya itu tidak mengkhianati hasil. Kapan terbentuknya Cek? Sudah berapa lama? Sudah setahun pas. Setahun lebih lah. Tahun lebih. Yang tadi apa? The Unyil Ribbon tadi apa tuh? Mana ceritanya itu? Nah, Rebon Unyil itu karena Cek Wan tuh ngingok waktu dulu kan masa-masa TPRI itu seneng unyil. Masa-masa kita kecil ya. Nah, aku bahas sama kawan-kawan antik, mak mano kau jadi able. Kau ini jadi Pak Raden. Nah, ternyata kami bentuklah Rebon Unyil. Kami usul ke TPRI untuk waktu ulang tahun TPRI 61. Kami disuruh tampil di panggung. Alhamdulillah. Oh, di panggungnya aja panggung acara TVRI itu. Oh, bangganya secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih lagi sama TVRI. Sama honornya juga pasti ada itu. Ya. Yang penting nyicip sama-sama. Alhamdulillah, amin ya Allah. Namanya berkelompok. Cek, berarti dari tahun 87, Cek, sampai sekarang. Ada nggak yang paling berkesan, Cek? Pengen tahunin aku, Cek? Yang mana? Yang berkesan tuh juga, alhamdulillah Cek Wan pernah meraih ini juga Cek waktu itu. Apa tuh? Anugerah tingkat kota, pernah kan dulu? Oh iya, anugerah seni. Anugerah. Ya Cek Wan nggak tahu, alhamdulillah ya dapet kan. Ya disupport oleh Bung Oto, ya kan. Terima kasih juga untuk Bung Oto telah mensupport Cek Wan juga, senior yang lain juga. Berarti sudah diakui kesenimanannya lah Cek. Dan juga tahun 2021 tidak salah kemarin dapat ini juga penggerak generasi muda dari Patani. Yang baru-baru ini ada lagi kan. Ini agak unik ini, tapi bukan unik sih. Ini mungkin kelebihan dari Cek Wan ya. Selain ngurusi seni peran, juga soal pramuka. Cerita sedikit Cek, soal kemudaan kepramukaan ini Cek. Oh iya, alhamdulillah. Kalau pramuka ini Kandoyo memang dari kecil. Soalnya Cek Wan dulu
pengen masuk pramuka tuh perasaan saronyan. Saronnya cak mano, Cekwan nak beli baju nyobes lagi dak kate duit. Jadi Cekwan punya tekad dan Cekwan kebetulan waktu itu ada Mamang tuh suami istri pramuka. Nah disitulah Cekwan dapat edukasi dan motivasi dari mereka beliau berdua itu. Jadi Cekwan seneng dengan pramuka itu, ya punya karakter, punya attitude yang bagus gitu, dan mental yang sudah jadi. Dan alhamdulillah Cekwan lah selesai untuk kelanjutan, yaitu KMD, KML, KPD, KPL. Itu yang harus kami dapat. Ibaratnya tuh kita pembina ini kalau tidak kursus pembina itu belum ada regesnya kita sebagai pembina. Jadi kuliah dulu, kuliah pembina. Kuliah ya. Di tesnya gitu ya. Iya, nah di situ kuliah itu ada 4 jurusan tadi, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjutan, baru selesai. Nah kalau tingkatannya ibaratnya uji pelatih itu kalau KPL nih, kalau kuliah itu S3. Jadi sekarang fokusnya lebih banyak apa? Ngajar pramuka aja ya? Alhamdulillah Cekwan mengabdi ke sekolah-sekolah, ya alhamdulillah juga berkat doa adik-adik kita sehat. Nah, adik-adik itu kan banyak, mau uji ustadz itu kalau 40 wong be yang doa ke kita, insya Allah kita sehat. Itu adik-adik itu lebih dari 40. Itulah Cekwan tuh seneng dengan pramuka, kita merasa lebih muda terus, semangat terus, itu nah. Cek, pramuka iyo, teater iyo, ada hubungannya tidak Cek? Ketika ngelatih pramuka karena background kita teater, merasa lebih enak atau gimana? Karena pramuka tuh semua ilmu bisa masuk. Pramuka tuh tidak harus LTBB, tepuk tangan, bukan. Pramuka tuh bukan hanya tepuk tangan, LTBB, nyanyi bukan, jangan salah. Semua materi ada di pramuka. Asik. Cepat tepat iya, semapur main semapur iya. Pentas seni ya? Pentas seni iya, teater iya, ada di pramuka semuanya. Itu. Jadi Cek juga ngajar ke teater juga dengan anak-anak pramuka? Ya di waktu mereka akan lomba misalnya teater, ya kita harus ajari cak mana caranya. Jadi kalau suruh milih antara pramuka dengan teater, milih mana Cek? Kalau nggak bisa ya? Nggak baca, masalahnya itu seni galau. Iya ya. Nggak baca kita ngomong bahwa nggak boleh teater ini, nggak baca kita ini sebagai pembina nih harus, ya kalau bisa kita bisa ngasih mereka tuh ini loh ilmu teater, ini nari gitu kan. Selagi bisa dijalani, kalau kita jalani, iya. Kalau rezeki Allah ya Cek. Iya rezeki Allah. Cek, pengalaman pramuka sudah kemana Cek? Alhamdulillah memang kebetulan nggak nyampe luar negeri ya. Masalahnya kemarin tuh ibaratnya kita ini kan umur kita ini berbeda. Waktu penegak umur kita belum nyampe jambore internasional. Cuma jambore nasional iyo. Nah kadang kan nasib-nasiban ibaratnya internasional itu. Giliran ado waktu kita yang dekati. Itu itulah nasib tadi bos. Tapi alhamdulillah nasional sering. Sudah keliling Indonesia berarti ya? Ya Indonesia tuh insya Allah kita sudah ngerasoi berapa provinsi kita sudah ketemu, negara tetangga juga gitu. Balik ke seni peran tadi Cek. Kalau meran ke tokoh yang paling susah apa Cek selama ini? Tokoh yang paling susah sih sebenarnya bukan menyepelekan karakter. Kalau kita pelajari tidak susah sebenarnya. Kalau kita merasa susah, jadi susah. Tergantung mindset kita sekarang ini. Kalau kita susah, maka otak ini ngomong susah aja. Tapi, aku bisa, pasti bisa. Itu. Nah kalau untuk bangkit ke mental Cek, ini kan banyak orang grogi, pucuk panggung. Kalau Cek kan, aduh labrak beda katanya. Cek mana itu Cek? Yang penting kuncinya sih kok meditasi dan berdoa sama Allah. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, hidupkan karakter aku. Insya Allah hidup karakter kita. Macam pengen jadi Pak Oga waktu itu. Ceweknya kok bisa bergaya Pak Oga karena Allah yang ngasih ke gerakan itu. Meditasi itu ya kita doa sama Allah. Bukan hanya kita menghening baik. Itu kalau ilmu teater setahu Cekwan itu meditasi untuk berdoa bahwa sesungguhnya kita bakal jadi wong itu. Oke. Cek,
di TV iya, video klip iya, panggung iya. Bedanya kayak mana sih, Cek? Apa sama bae? Kalau panggung ibaratnya apalagi teater tradisional. Tradisional itu kan kita harus siap mental. Pertama, kondisi kalau teater tradisional macam kita dulu Molok bangsawan, itu kan di kampung-kampung. Udah cak kita ini AC macam ini. Oh iya, kan? Benar-benar. Hujan kayak pada saat itu, lampu gelap, panas, macam-macam. Jadi muat make up beda dengan di TV. Make upnya yo apa adanya kita buat gitu nah. Tapi asik pengalaman itu, Bos. Alhamdulillah Cek Wan seneng ngerasa ke kawan-kawan Kak Gobok. Oh gitu. iya, Kak Gobok Aris ya. Ya, benar. Ngajak Cek Wan juga pengulutan kadang mano. Alhamdulillah terima kasih juga untuk Kak Gobok. Kan Bung Oto, Kak Jonhar itu yang menjadikan Cek Wan tuh punya pengalaman dari beliau-beliau itulah. Wah itu senior galau lah Cek, itu pengen lah kayak kapan-kapan diundang ke sini. Apalagi Kak Jonhar dulu lama udah maestro, ya. Maestro itu Cek. Pengen aja seperti mereka Cek. Ya pengen, tapi yang menilai kita maestro itu uang. Setuju. Kalau kita, aku maestro, tapi hasil kita nggak karya mana? Kita ini kan kuncinya adu karya lah kita nih itu nah. Jadi sekarang kalau untuk program di TV yang masih jalan? Kalau program TV swasta masih off karena kan masih tetap kan ibaratnya di Sriwijaya TV kan, tapi karena sikon situasi dan kondisi tayangan lama masih kita ditayangkan, cuma kita dulu off gitu loh. Ya kita siap. Yang TPRI dengan Kak Oto Lenggang? Kalau TPRI Lenggang sementara ini belum dilanjuti karena kabarnya juga ada Reborn Lenggang. Oh, Reborn Lenggang. Reborn Lenggang itu anak-anak muda yang sekarang ini. Cek masih main enggak atau bagaimana? Tidak. Oh. Itu tergantung dari TVRI itulah. Iyalah, kalau diajak ayo gitu. Iya TVRI, Pak Dirut. Ayolah dilibat ke yang senior lah karena mereka kan yang membangun. Cek. Kelompok antik ini arahnya dibawa kemana sih Cek? Kalau dari Cek? Cek Wan tuh kepingin ini Bos, antik ini kepingin misalnya ada kando nih, yuk kita angkat ini yuk, kita angkat gitu. Macam kemarin kami pernah ngangkat Kampung Anyaman di Dua Ulu. Uang banyak tidak tahu Kampung Anyaman itu apa. Uang buat seni itu nah, seni. Nah di situ kami angkat dan dibantu oleh Pak Saiful Fadli. Oh, anggota DPR gitu. Dibantu beliau untuk konsumsi kami, jalan kami, gitu. Nah, kami itu hanya butuh ibaratnya itu yang membantu kami untuk inilah makan operasional ya. Operasional. Ya, tapi jangan itu Cek. Kalau bisa kawan-kawan pengunjung ruang tamu melibatkan mereka, diseliplah honor karena mereka kan benar-benar berkarya gitu. Cek. Ini kelompok ini kalau di apa ya? Istilah itu misal di ajak untuk bikin ngisi acara, bayarannya kayak mana? Mahal nggak? Kalau kami sih bisa dikonfirmasi kan. Iya. Kalau antik nih ibaratnya mereka tuh kawan-kawan antik tuh senang berkarya. Berkarya dan juga ada waktu. Nah, itu kuncinya, Mbak. Buat film sudah berapa kok ya? Film perdana kemarin Petualangan Anak Mahardika. Oh, yang anak-anak kecil. Sungsang ya? Bukan, Sesudah Sungsang. Oh, sudah Sungsang. Oke. Sesudah Sungsang Petualangan Anak Mahardika, sutradaranya Erwin Janin. Erwin Janin itu alhamdulillah sudah tayang kemarin. Di TVRI juga? Bukan nobar di ini aja. Di YouTube, dibuat di YouTube. Oh, oke. Jadi benar-benar untuk berkarya, nobar bareng. Masih kelasnya ya, kamera ini kan terbatas, Bos. Kami ngomong bahwa kami inilah alat kami. Belum kayak orang tuh sinemanya kan alat yang banyak itu enggak. Kami tuh hanya menggunakan HP. Tapi boleh lagi ditayang ke di Rumah Kebaikan, saya. Nah, kita nonton bareng di sini, kita ajak Japo, kita dengan Kak Erwin ya. Iya, kita komunikasi dengan Kak Erwin. Cek, lebih banyak juga Cek ini kayak perhatikan main solo, dewean ya itu dibanding ke kelompok. Memang lebih banyak main dewean untuk ngejob MC apa-apa itu.
Iya, kalau Cek Wan memang ya bukan merasa tinggi, bukan merasa lebih, dak. Cek Wan dak diem wongnya. Mak mana lah karya apa lagi lah itu. Ya kalau diem sakit kalau badan. Ini karya apa lagi lah yang baru-baru ini aku buat berita hangat kan. Nah, yang ada berita aku berita lagi. Lupanya Pak Cek membantu. Nah, alhamdulillah baru-baru ini berita hangat aku bisa membantu kawan ponakannya diculik wong. Oh, berapa? Di mana, Cek? Di Mubah. Alhamdulillah dapat pelakunya langsung. Jawan buat berita hangat itu, alhamdulillah sudah hampir selesai ceritanya. Itu Cek mana? Cek baca berita. Kawan tuh kan ngebel, Cek Wan tolong aku berita ke ini. Ponakan aku diculik. Oke, aku sudah lapor belum ke Mubah, Polsek Mubah sudah galau bla bla bla. Bener, siapa yang dicurigai, saksinya siapa? Cek Wan tidak mau berita kebaik kalau kata saksi, ya kan? Sudah pakem berita dia, baru kau liput, bos. Cek nyiarnya di mana? Di ini? Di IG. Kadang Cek Wan ke YouTube, ke Facebook, ke satu cerita atau ke TikTok. Jadi dengar kalau alhamdulillah dapat langsung. Nah, ini hikmahnya nih kawan-kawan, pengunjung, ruang tamu. Ayo berkarya dengan ikhlas untuk kawan, itu pasti akan dapat hasil juga yang lebih lebih mengena dari Allah Subhanahu wa taala. Cek MC masih, Cek? Alhamdulillah. Sudah lebaran nih insyaallah. Iya, kalau lagi puasanya agak sepi, Cek. Puasa nih, nah itulah. Kita berdoa yang pentingnya. Puasa ini saatnya kita berdoa minta sama Allah. Jangan di waktu seneng baik kita lupa dengan Allah kan. Allah itu kan waktu kita susah baru mana Allah kan gitu. Seharusnya jangan waktu senang kita ingat terus gitu. Subhanallah. Ini karena pengunjung saya sering melihat Cek Wan sekarang bukan sibuk sih, yang program podcast dengan Ustadz Isam ya? Ustadz Usam. Ustadz Usam. Ya, itu dari mana itu? Memang berduanya dengan beliau atau kan? Memang berduanya, Cek Wan punya niat beliau, yuk Pak Ustadz kita angkat agama, cita-cita agama, kita kulas di situ. Masalah contoh kita masih sugesti takut maling sendal kita takut hilang di masjid. Nah sugesti itu kan ke Cek Wan kolaborasi sama beliau. Nah itu. Jadi Cek Wan yang lucunya atau kayak mana kolaborasinya? Ya kalau Cek Wan yang ininya ibaratnya yang bukan lucunya sih mancing. Oh mancing. Mancing gitu. Boleh Cek Wan untuk penutup ini saya tertarik yang soal sendal tadi. Itu kayak mana kesimpulannya kalau dari Ustadz Usam? Coba. Ya kesimpulannya Ustadz Usam yang jelas pertama jangan khawatir untuk kita rakyat kan, ibaratnya kita nak sholat di masjid. Ya kan? Masjid sekarang sudah hebat. Laba AC halo, CCTV banyak. Jadi jangan ragu nak ke masjid. Ya kan? Nah, kalau kita ragu, ya kan? Ya pakai sandal jangan mahal-mahal. Ini nasihat yang sederhana tapi sangat mengena. Iyalah, Cek, kadang kita ragu gara-gara takut hilang. Nah, bawa motor takut mau hilang. Jalan baik, Cek. Jalan baik. Tapi jangan takut, sekarang banyak CCTV kan. Nah seperti Masjid Istiqlal itu memang safety-nya luar biasa. Di mana sepatu dan sandal kita ada tempatnya yang jauh. Jadi tidak kesempatan uang nak ngembek ibaratnya. Nah Cek, sekarang ini pertanyaan penutup. Sebagai pekerja seni, seniman peran, punya grup antik, harapannya ke depan lah untuk dunia dunia seni peran, dunia seni ini kayak mana Cek harapan Cek? Harapan Cek Wan untuk kita wong Palembang. Untuk kita wong Palembang, kita tidak usah malu dengan bahasa kita dewek. Ya kan? Wong lain bisa, wong luar negeri bisa. Ngapa kita takut dengan bahasa kita dewek? Itu pesan Tantowi Yahya sama Cek Wan, WA. Cek Wan, main dul muluk, jangan pakai dibuat-buat. Bagaimana, dak kada. Itu bukan bahasa Palembang. Cak mano, dak baca, nah ini hari, dak apa-apa. Nah jadi jangan kita pesan Cek Wan itulah. Jangan malu dengan bahasa kita dewek. Wah, ini makasih banyak Cek Wan sudah datang ke ruang tamu Rumah Kebaikan.
kita akan sebarluaskan podcast ini dan semoga didengar oleh anak-anak muda. Ya benar, jangan malu dengan budaya kita sendiri, kita harus melestarikannya, dan sukses untuk Cawan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek.